Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang akan mempelajari tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Baik, Ibu rasa sudah hadir semua. Kemudian kita akan melakukan kegiatan berikutnya, yaitu mengenal tentang suhu dan alat pengukur suhu. Di tangan Ibu sudah ada alat pengukur suhu, yaitu termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu yang dinamakan suhu dan perubahannya. Tentang suhu sebagai tingkat panas suatu dan indera perasa bukanlah pengukur suhu yang handal. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu suhu menyatakan derajat panas. Kemudian suhu berkaitan dengan gerakan-gerakan partikel penyusun benda. Pengukuran suhu dapat dilakukan dengan menggunakan termometer yang sudah Ibu contohkan, yaitu termometer ini. Gunanya untuk apa? Memanfaatkan prinsip keseimbangan termal. Energi panas akan pindah dari benda suhu tinggi ke suhu benda yang rendah, sehingga tingkat panas sebuah benda akan sama. Termometer memanfaatkan sifat fisis bahan yang berubah secara linier karena perubahan suhu. Pemuaian pada zat cair dan gas, sebagaimana zat padat, cair, dan gas juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair dan gas relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contoh pemuaian pada zat cair dan gas yang pertama yaitu permukaan air di dalam panci menjadi lebih tinggi ketika mendidih. Kemudian naiknya permukaan zat muai pada termometer bila dipanaskan. Yang ketiga, botol kemasan sirup tidak diisi penuh agar tidak tumpah ketika memuai. Kemudian ada kalor pada perubahan suhu. Untuk kalor yang tidak berubah wujud, kalor untuk perubahan suhu benda berbanding lurus dengan massa benda dan kenaikan suhu benda, serta bergantung pula pada jenis bendanya. Jenis benda ini secara kuantitatif disebut kalor jenis, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sehingga suhunya naik 1 K. Secara matematis, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap alat-alat untuk pengukuran suhu. Di sini Ibu sudah membawa sebuah alat ukur untuk mengukur suhu tubuh, yaitu termometer, di mana termometer ini kita akan gunakan untuk mengukur suhu. Jika pada saat ini alat yang kita gunakan adalah termometer terhadap benda panas atau cair, kita gunakan untuk mengukur tingkat kepanasan pada air yang mendidih yang akan kita lakukan. Setelah melakukan pengamatan tadi, Ibu harap kalian mencatat hasilnya. Kemudian sekarang kita presentasikan di depan teman kalian tentang pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, secara kita sudah lakukan tadi, dapat kita ketahui bahwa termometer itu dapat digunakan untuk mengukur suhu pada suatu benda atau bisa juga untuk manusia. Termometer ada beberapa macam. Yang pertama berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia, dan yang kedua bisa juga untuk mengukur suhu ruangan, dan yang terakhir untuk mengukur suhu pada suatu zat atau suatu benda cair maupun padat. Mungkin cukup sekian dari pelajaran hari ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf.
Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.